Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayun Bayu Pratama, kembali akan menjelaskan tentang keamanan data. Jadi, keamanan data merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, dan kehilangan. Dalam era digital yang semakin maju, keamanan data sangat penting untuk mencegah pelanggaran privasi, pencurian identitas dengan serangan cyber, dan kerugian finansial. Berikut ini beberapa aspek penting dalam keamanan data. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, ada autentikasi. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi data identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem atau data. Ketiga, ada pengaturan akses. Pengaturan akses adalah langkah penting dalam menjaga keamanan data. Pengaturan akses memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dan berwenang dapat mengakses data yang sensitif. Keempat, ada perlindungan fisik. Selain melindungi data secara elektronik, penting juga untuk menjaga keamanan fisik dari perangkat keras dan infrastruktur yang menyimpan dan mengelola data. Yang kelima, ada pemantauan dan deteksi ancaman. Memonitor aktivitas sistem dan mendeteksi ancaman keamanan merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan data sistem. Memantau dan deteksi ancaman dapat digunakan untuk mengidentifikasi upaya yang tidak sah atau mencurigakan yang mungkin merugikan data. Yang keenam, ada pelatihan dan kesadaran. Pendidikan dan pelatihan penggunaan tentang praktik keamanan data yang baik adalah langkah kunci dalam menjaga keamanan data. Ini mencakup pelatihan tentang kebijakan keamanan, penggunaan kata sandi yang kuat, kesadaran tentang serangan cyber yang umum, dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Keamanan data adalah upaya berkelanjutan untuk memerlukan kombinasi langkah-langkah teknis, kebijakan, dan kesadaran pengguna. Penting untuk memperbarui dan meningkat. Berikut ini adalah contoh kasus yang memberikan gambaran tentang keamanan data. Yang pertama di sini ada serangan malware. Di sebuah perusahaan mengalami serangan malware di mana perangkat mereka terinfeksi dengan program jahat yang dirancang untuk mencuri data sensitif. Serangan ini dapat mengakibatkan kebocoran data, pelanggan, dan kerugian finansial. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu memiliki perangkat lunak, antivirus yang diperbarui, firewall yang kuat, dan kebijakan keamanan yang ketat untuk mencegah serangan malware. 2. Pencuri identitas. Seorang individu yang tidak sah berhasil mencuri data pribadi seperti nomor, kartu kredit, alamat, dan informasi identitas lainnya dari sistem perusahaan. Dengan informasi ini, pencuri identitas dapat melakukan penipuan, mengakses akun bank, atau melakukan tindakan lain yang merugikan individu yang data pribadinya dicuri. Untuk mencegah pencuri identitas, perusahaan perlu menerapkan enkripsi data yang kuat, melindungi data pelanggan dengan akses yang ketat, dan memberikan kesadaran kepada pengguna tentang praktik keamanan yang baik. Yang ketiga ada serangan DDoS. Sebuah situs web e-commerce menjadi target serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana serangan dilakukan untuk menghentikan akses pengguna ke situs tersebut dan dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang sangat tinggi. Serangan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan pelanggan, dan merusak reputasi perusahaan. Untuk melindungi diri dari serangan DDoS, perusahaan harus mengadopsi solusi perlindungan DDoS yang efektif, seperti penggunaan firewall yang kuat, mitigasi serangan, dan kemampuan untuk mengolah lalu lintas yang masuk. Pengungkapan data yang tidak disengaja. Seorang karyawan perusahaan yang tidak sengaja mengirimkan email ke alamat yang salah dengan lampiran yang berisi data sensitif seperti daftar pelanggan atau informasi keuangan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan pengungkapan data kepada pihak yang tidak berwenang dan melanggar privasi pelanggan. Untuk menghindari hal ini, perusahaan perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan tentang kebijakan penggunaan email yang aman, serta mengadopsi tindakan pencegahan seperti mengkonfirmasi alamat email sebelum mengirim data sensitif. Yang kelima ada serangan phishing. Serangan phishing, seorang karyawan menerima email palsu yang terlihat seperti email resmi dari bank atau layanan lainnya yang meminta mereka untuk memasukkan informasi login dan kata sandi mereka. Jika karyawan tersebut memberikan informasi ini, penyerangan dapat mengakses sistem perusahaan dan mencuri data sensitif. Untuk mengurangi resiko serangan phishing,
Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan tentang bagaimana mengidentifikasi email phishing, menggunakan sistem deteksi spam yang kuat, dan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna. Dalam setiap kasus di atas, penting bagi perusahaan atau individu untuk memiliki langkah-langkah keamanan data yang kuat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keamanan data adalah aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini. Pelanggaran keamanan data dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan dampak negatif lainnya, baik bagi individu maupun perusahaan. Beberapa langkah penting yang perlu diambil dalam menjaga keamanan data meliputi enkripsi data, autentikasi penggunaan, pengaturan akses yang tepat, perlindungan fisik terhadap perangkat keras dan infrastruktur, pemantauan dan deteksi ancaman, serta pelatihan dan kesadaran pengguna. Contoh kasus yang mencakupi serangan malware, pencurian identitas, serangan DDoS, pengungkapan data tidak disengaja, dan serangan phishing menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data dan perlunya langkah-langkah yang kuat untuk melindungi data sensitif. Dalam era yang semakin terhubung dan rentan terhadap serangan cyber, perhatian terhadap keamanan data harus ditingkatkan. Perlindungan data pribadi dan data perusahaan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau tim keamanan informasi, tetapi juga melibatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pengguna untuk mengurangi resiko dan menjaga keamanan data yang lebih baik. Baiklah, mungkin segitu hasil penjelasan atau paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Asik.